meskipun di dalam laut bisa bermain dengan air asin, tapi tidak mempunyai intervensi terhadap asin. Asin pun tidak mempunyai intervensi terhadap ikan. Hidup berdampingan, damai, aman, tentram. Pantas karena rahmatnya Allah Ta'ala turun. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saya kalau ditanya, Habib, keistimewaannya ziarah Wali 9 apa? Saya cuma oleh-olehnya satu, Pak. Malu. Loh, kenapa malu? Iya, malu, benar-benar malu. Di antaranya, apa tidak mengambil barokah? Karomah terlalu tinggi. Kalau soal itu, saya cukup saja dapat ilmu, malu itu sudah luar biasa. Apa di antaranya kok malu? Saya di Sunan Ampel, para bapak, para ibu, makamnya di tengah desa, masuk gang-gang di situ, Ampel Dento, Ampel Suci, Ampel Gading, dan lain-lainnya. Rata-rata toko-toko yang mahal-mahal di dalam kampung, bukan di pinggir jalan. Ternyata menunggu, menghormat tamunya Kanjeng Sunan Ampel yang satu hari tidak lepas 100 bis, apalagi kalau Jumat Kliwon atau Jumat Legi di sana, ratusan bis yang datang. Jadi saya pikir, ya Allah, Sunan Ampel masih di dalam kubur, masih bisa membuat ekonomi kerakyatan, masih bisa memakmurkan lingkungan. Coba kalau tidak ada Sunan Ampel, mana mungkin orang akan datang? Paling ziarah ke masjid kuno selesai. Setiap hari non-stop. Dan setiap orang yang ziarah ke sana bisa mempersatukan umat. Baca Yasin sendiri, baca Waqiah sendiri, yang satu baca tahlil, yang satu baca salawat. Tidak ada yang intervensi. Kamu jangan salawatan terus, jangan keras-keras bacanya, saya masih baca Yasin. Yang saya Yasin ongko-ongko saja, baca santai, tidak menyalahkan. Coba ditarik kembali ke Maulana Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non muslim. Hebat. Dengan akidah, etikot macam-macam. Sebelah itu kalau ziarah ke Gunung Jati, ada yang begini, ada yang datang terus, ada lagi yang datang saudara muslim juga pakai kudungnya dilepas, langsung saja pintunya dibeginikan aja, ambil barokah. Macam-macam. Kata saya, kita datang ke lautan ini, hati kita harus husnudon, tidak boleh suudon. Syarif Hidayatullah itu lautan besar. Begedor pisang, artinya pohon pisang yang sudah tidak kepake, kalau dibuang ke sungai larinya juga ke laut. Kotoran apa saja yang masuk sungai larinya semuanya ke laut, diterima semua oleh laut. Tapi tidak pernah laut terkotori luar biasa dengan limbah-limbah yang ada dalam sungai-sungai, lebih-lebih kalau musim hujan, banjir atau caah. Per detik itu berapa juta kubik masuk ke laut, tidak bisa dihitung. Ini detikan para bapak, para ibu. Dengan membawa limbahnya, semua limbah yang masuk ke lautan outs, minggir semua, ditepis oleh gelombang-gelombangnya, tidak mampu mengotori. Yang kedua, hebatnya lagi apa? Yang per detik sekian juta atau miliar kubik masuk ke lautan, dan berapa anak sungai yang besar dan sungai yang besar, anak sungai yang ada di Jawa ini semua rata-rata sebagian besar masuknya ke Pantura, Laut Utara. Saya belum pernah mendengar air laut menjadi tawar karena musim banjir kalah air asinnya. Tidak. Sudah pernah dengar itu? Belum. Berarti
Berarti kalau kita pikir akal yang sehat, laut mempunyai harga diri, laut mempunyai jati diri, laut mempunyai kehormatan diri. Bagaimana kalau Indonesia ini, bangsa Indonesia meniru laut, tidak kalah dengan laut, mempunyai jati diri, kehormatan diri, kehormatan diri, jati diri bangsa, luar biasa. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan kalah dengan lautan, malu-maluin. Yang hebat lagi ikannya yang ada dalam laut. Meser ikan asin. Pantasnya yang hidup di daerah asin mestinya tidak usah dikasih garam lagi, sudah dijemur asin langsung, karena hidupnya di daerah asin, wilayah yang asin, tidak digaremin. Yang mau dimasak tetap digaremin, kalau tidak digaremin tetap tawar. Jadi saya pikir ikan pun di dalam laut bisa bermain dengan air asin, tapi tidak mempunyai intervensi terhadap asin. Asin pun tidak mempunyai intervensi terhadap ikan. Hidup berdampingan, damai, aman, tentram, pantas karena rahmatnya Allah Ta'ala turun. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itulah luar biasanya, saya kagum sekali. Tapi biasanya kalau kita lihat laut itu asiknya ikannya besar-besar, lihat kapalnya tidak sampai terobos. Nah, ini kita belajar, berusaha memahami apa yang ada di dalam laut. Ya itu tadi. Aulia itu begitu. Jangan yang lihat datang ke Maulana Syarif Hidayatullah, sudah ini lautannya Allah Ta'ala, sudah kita mau lihat lautannya atau lihat bangkainya atau lihat begedornya atau lihat sampahnya, lihat Maulana Syarif Hidayatullahnya, selesai.